zaman Rasulullah itu ternyata fungsi harta itu berjalan dengan sebaik-baiknya lewat Baitul Mal. Kenapa? Karena memang fitrahnya harta adalah al-malu kalma'i. Jadi harta itu fitrahnya seperti air, harus mengalir. Bagaimana cara mengalirkannya? Perintahnya ada dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 103 baris ke-7 dari bawah. Allah menyatakan, khud min amwalihim shadaqatun tutahhirukum wa tujakum biha wassal alaihim inna salataka kana sakanal mu'minin wallahu samiun alim. Ambillah harta-harta diri mereka sebagai sodakoh, supaya membersihkan yang punya harta, juga membersihkan yang akan diberi harta, orang miskin. Karena ternyata harta itu bisa membuat kotor orang kaya. Satu, kotor orang kaya rakus, kadang-kadang pelit, monopoli terhadap kekayaan. Sedangkan orang miskin pun ada yang kotor hatinya, iri sama orang kaya, sehingga suka punya niat jahat untuk mencuri, merampas orang kaya. Maka ketika disalurkan dengan lewat sedekah tadi, lewat zakah, maka terobatilah penyakit orang kaya dan penyakit orang miskin. Itulah makna harta kalau dialirkan. Siapa yang mendapat aliran itu? Surat At-Taubah ayat ke-60, di situ ada 8 kelompok yang akan mendapat bagian itu. Innama shadaqatul lil fuqara wal masakin. Prioritas pertama adalah fakir, miskin. Terus juga amilin, yaitu orang yang ngelola zakat. Kemudian juga orang yang mu'alafati qulub, yang di hatinya dilunakkan supaya dekat dengan Islam. Kemudian gorimin, orang yang punya hutang. Wafi sabilah, orang yang berjuang jalan Allah. Atau ibnu sabil, orang yang putus dalam perjalanan. Faridatan minallah. Ternyata itulah 8 asnaf yang mendapatkan bagian dari harta. Maka zaman Nabi kenapa sampai tidak punya hutang? Karena ada jatah untuk orang yang punya hutang. Padahal bahayanya punya hutang di dalam hidup kita ini, walaupun orangnya mati syahid, terhalang ketika terganjal dengan hutang. Itulah rahasianya kenapa sebelum sholat mayat itu Nabi nanya, apakah mayat ini punya hutang atau tidak. Maka ketika ada sahabat yang diam, tidak menjawab dan tidak bertanggung jawab, Nabi tidak mau menyalahkan orang yang punya hutang. Sampai dalam surat Al-A'raf ada orang yang ditangguhkan masuk surganya, Pak, karena terhalang oleh hutang. Maka disinilah sebetulnya bagaimana mengusahakan supaya hutang, konsep Rasulullah harus dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita di Indonesia justru apa? Kita punya hutang semuanya, gimana? Jangan-jangan kita nggak pada masuk surga. Dan yang hutangnya juga bukan kita yang menikmati, orang lain. Inilah perlunya kita memecahkan masalah hutang. Maka Allah memberikan peringatan, penyebab ini ada orang yang sedang rakus tentang harta, tidak berjalan fitrahnya harta tadi. Karena kalau lihat surat yang ke-16, surat An-Nahl ayat 71, itulah fungsi harta. Allah berfirman, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizki. Allah akan lebihkan yang satu dengan yang lain masalah rizki. Tapi punya syarat, paman daladina fudilu birodihim rizkim ala malakat. Amin. Siapa yang dilebihkan rizkinya, tolong disalurkan kepada yang berhak menerima rezeki itu. Fahum fihi sawa, supaya orang pun merasakan rezeki itu. Maka kalau tidak, kata Allah, apa binikmati la yajhadun, kalian sedang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah penyebabnya Qarun habis hartanya, tenggelam ke bumi. Kenapa? Karena dia menguasai bumi tapi untuk dirinya, kelompoknya, bukan untuk masyarakat. Ditenggelamkan seluruhnya.
sama orang-orangnya. Karena ada fitrah dari Allah yang sifatnya harus mengalir, tidak dialirkan. Silakan Bapak, ketika air yang harus mengalir kemudian kita tahan, tetap akan mengalir. Bisa ke atas meluap atau ke bawah jebol. Harta pun sama. Ketika ada orang yang tidak zakat, tidak infak, tidak sedekah, seolah-olah itu dianggapnya Allah tidak tahu, Allah tahu. Tapi ingat, hartanya akan keluar ngalir dengan sendirinya. Apa mengalirnya? Sering ditipu orang, sering hilang uangnya. Dan yang paling berbahaya mengalirnya Pak, jadi sebuah penyakit. Hanya untuk habiskan hartanya lewat sakit. Itu yang lebih kita tersakit dirinya itu. Maka Allah menyatakan wafi amalim hakum maklum lisail wal marum. Di harta adalah ada hak orang lain. Orang minta tidak minta tetap dikasih karena ada haknya. Padahal sebetulnya yang diberikan pada orang lain itu hanya 2,5%, sedikit sekali. Makanya orang Islam ini kalau ini dipraktekkan dan sadar, sebetulnya kita akan kebanjiran uang. Kenapa? Orang Islam banyak yang kaya, tapi ketika zakatnya itu tidak mengikuti aturan Allah dan Rasul, ngatur sendiri. Padahal ketika kita punya kontrakan, itu rumah di kontrak itu ada zakatnya. Kalau dihitung dalam 1 tahun seharga 85 gram emas, dihitung itu sudah nisab, harus keluar 2,5%. Ketika punya mobil direntalkan, punya tanah, sekarang kan tanah dipakai nyimpen mobil, itu berfungsi semua itu sekarang itu. Beda dengan dulu. Jadi kalau dihitung banyak zakat itu. Tapi kebanyakan orang pahamnya apa? Setahun sekali. Zakat fitrah yang hanya cuma 3,5 liter. Padahal itu mah hanya bayar badan. Maka disitulah kenapa Allah mengancam pada orang yang suka menimbun harta. Mau emas, mau perak, deposito, tapi nggak dikeluarkan infaknya, itu diancam dengan ancaman yang dahsyat. Surat yang ke-9 At-Taubah ayat 34, 35, Allah berfirman, walladzina yaknijuna dahaba wal fidata wala yunfikuna fi sabilillah wabasyirhum bi'adabin alim. Orang yang suka menimbun harta, emas atau perak, terus tidak ada infak jalan Allah, maka gembirakanlah dengan siksa yang pedih. Apa siksanya? Kata Allah di ayat 35-nya, yauma tuhma 'alaiha fi nar jahannam, akan dipanaskan harta itu neraka jahanam. Batu qabiajibahum, diisikan kepada keningnya, junuduhum, termasuk punggungnya, kepada perutnya. Bahkan dikatakan hada makanan jumlah, inilah hartamu yang pernah kamu timbun untuk diri sendiri, rasakanlah akibat dari menimbun harta. Hari ini banyak orang sedang menimbun harta sampai rakyat kehabisan lahan, kehabisan uang. Kenapa? Ada yang sedang menimbun harta. Dia tidak sadar bahwa ketika ditimbun akan jadi akibat buat dirinya. Cepat atau lambat akan terjadi seperti korun itu. Maka buat kita yang sekarang masih ada, berapapun hak-hak Allah harus diberikan kepada yang berhaknya. Karena salah satu tandanya krisis sosial sebetulnya ketika ketidakadilan ekonomi. Maka dalam surat yang ke-59 ayat yang ke-7, ma apa Allah, yang disebut PAI itu apa? Bisa rampasan perang, bisa hasil bumi, bisa pajak, maka itu hakikatnya adalah milik Allah. Karena ada Rasul, lari kepada Rasul, kerabat Rasul, orang miskin, anak yatim. Karena kaila takuna dulatam bainal agnim, jangan sampai kalian tuh numpuk di orang kaya saja. Maka kata Allah, wa ma atahum rasul bahdu, yang Rasul pernah ambil, yang dilarang tinggalkan. Jadi harta itu harus dicek, untuk mencarinya juga dicek dikeluarkannya. Jangan ada melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena di hadapan nanti ketika ditanya harta, ada 2 pertanyaan yang ditanya. Satu ditanya dari asal usulnya, min aina maktasabahu, dari mana engkau dapat harta itu sampai jadi orang kaya padahal waktu lahir miskin. Wa fi man, dikemanakan disalurkannya,
Maka ketika itu tidak lurus, maka disitulah kita akan banyak tuntutan. Itulah yang buat Abu Bakar menangis di saat dia duduk di depan Masjid Madinah, ada pohon kurma, lihat burung yang sedang nyari ulat antara ranting-ranting, asalnya burungnya kempes perutnya, telihnya, tiba-tiba jadi kenyang. Maka Abu Bakar menangis, sampai sahabatnya mendekati Abu Bakar, kenapa menangis? Saya menangis adalah lihat burung. Kenapa lihat burung aja menangis? Burung itu ketika lapar, dia nyari makan dimanapun tidak akan ditanya sama Allah. Mau pindah ke pohon kurma yang mana, nggak bakal ditanya. Tapi saya, manusia yang diberikan akal, diberikan iman, diberikan kekayaan, akan ditanya oleh Allah. Saya khawatir nggak lulus ketika ditanya harta yang saya miliki ini. Apakah hari ini kita suka memperhatikan harta yang jadi rumah kita, jadi mobil kita, itu hasil dari mana? Dan itu akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum kita kematian, itulah harus kita salurkan yang masih ada dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.